Dia dibesarkan di istana paling megah di dunia. Dididik dalam segala hikmat Mesir. Punya kekuasaan, kekayaan, dan masa depan yang cerah. Tapi Alkitab mencatat, dia memilih menderita bersama budak. Semua orang bilang dia gila. Tapi bagaimana kalau justru dia satu-satunya yang waras? Ini bukan cerita tentang kehilangan. Ini cerita tentang penglihatan. Mari kita buka Ibrani 11:24-26. Di sana ditulis dengan jelas, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sementara waktu. Kenapa? Karena dia memandang kepada upah yang kekal. Musa nggak kehilangan akal sehatnya. Dia hanya akhirnya melihat dengan benar. Dia lihat istana Mesir, cuma sementara. Dia lihat penderitaan umat Tuhan, ada janji kekal di baliknya. Jadi dia pilih jalan yang gak masuk akal di mata dunia. Tapi perjalanan Musa gak mulus. Dia pernah mencoba menyelamatkan dengan kekuatannya sendiri, dan gagal. Di padang gurun, 40 tahun, Tuhan tidak mempercepat proses itu. Karena sebelum Musa memimpin bangsa, Tuhan harus menghancurkan ilusi bahwa dia bisa memimpin tanpa dia. Tuhan mengosongkannya, bukan dari harga diri, tapi dari sandaran pada diri sendiri. Inilah yang sering kita lewatkan. Kesombongan rohani yang paling berbahaya bukan ketika kamu merasa lebih hebat dari orang lain, tapi ketika kamu merasa kamu nggak butuh Tuhan lagi. Bilangan 12:3 mencatat, Musa adalah orang yang paling rendah hati di muka bumi. Rendah hati bukan berarti merasa nggak berharga. Rendah hati artinya, kamu tahu siapa yang memegang kendali. Kamu berhenti bersandar pada kemampuanmu, dan mulai bersandar pada kuasanya. Disitulah paradoks kerajaan Allah. Seperti yang tertulis, saat aku lemah, saat itulah aku kuat. Saat kamu kosong dari kesombongan diri, disitulah Tuhan mengisi dengan mujizatnya. Sekarang, jujur, apa yang kamu pegang erat-erat hari ini? Karirmu? Statusmu? Rencana hidupmu yang rapi? Atau mungkin kepercayaanmu bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya sendirian? Musa punya semua itu, dan dia lepaskan. Bukan karena dia benci kesuksesan, tapi karena dia tahu kenyamanan dunia itu menipu, karena membuatmu merasa aman, padahal sebenarnya kamu sedang menjauh dari Tuhan. Hanya janji Tuhan yang kekal. Pertanyaannya, kalau hari ini Tuhan minta kamu melangkah keluar dari zona nyamanmu, tanpa jaminan dari dunia, cuma dengan janjinya, kamu berani? Dengerin baik-baik, Tuhan gak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang kosong dari kesombongan diri dan penuh dengan kerinduan akan Dia. Musa gak berubah karena dia hebat. Dia berubah karena dia berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Dan di titik itulah, Tuhan mulai bekerja dengan cara yang tidak mungkin. Laut Merah terbelah, disitulah mujizat dimulai. Jadi, apa yang perlu kamu lepaskan hari ini? Bukan impianmu, bukan tanggung jawabmu, tapi kepercayaan palsu bahwa kamu bisa melakukannya sendirian. Kosongkan hatimu dari sandaran pada diri sendiri, dan biarkan Tuhan mengisi dengan kuasanya. Karena seperti Musa, kamu dipanggil untuk hal yang besar. Tapi pertama-tama, kamu harus belajar rendah hati. Dan mungkin, keputusanmu hari ini akan menentukan apakah kamu hanya hidup biasa atau dipakai Tuhan untuk perkara yang kekal. Tuhan memberkati.